Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunangsi Adnan. Saya dari kelas 6A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video mengajar saya pada kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, video mengajar ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang diampu oleh Ibu dosen Gamar Abdullah, SSI, MPD. Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, anak-anak, sebelum Ibu memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Oke, adik Ainun silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar mata pelajaran dimulai. Sudah selesai. Ada silahkan dulu. Oke, baik anak-anak. Sebelum Ibu melanjutkan lebih lanjut lagi, Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Tina juga dengan sebotak. Oke, Ibu akan action satu-satu ya. Aini Putri Wadi, Hadir Bu. Ainun, Hadir Bu. Sakila Muhammad, Hadir Bu. Rania, Hadir. Rehan, Hadir. Abai, Hadir. Abi. Hadir. Oke, kalian 7 orang hadir ya, berarti 3 orang tidak hadir. Oke, baik. Anak-anak, di sini Ibu mau bertanya, apa tujuan kalian datang ke sekolah? Belajar. Satu-satu, angkat tangan. Rehan, Abi, Abai. Belajar. Rehan, Berdoa. apa? Membaca. Lanjut. Akila, apa? Oke, cukup ya. Di sini tujuan adik-adik datang ke sekolah ini yaitu untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu ini berguna supaya adik-adik ke depannya bisa menggapai cita-cita. Pasti adik-adik ini mempunyai cita-cita. Oke, siapa yang di sini cita-cita ingin jadi polisi? Polisi, oh ini polwan. Kalau perempuan, polwan. Yang mau jadi dokter? Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk itu sekarang adik-adik menyanyikan lagu nasional. Lagu-lagu apa yang adik suka? Tahu Garuda Pancasila? Tahu? Ayo. Oke, silakan berdiri semua dulu. Oke, Ibu mau pimpin ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Warrior proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Adik-adik, kalian harus ketahui bahwa semangat nasionalisme itu penting. Karena semangat nasionalisme itu penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan kita terhadap bangsa ini. Oke?
Oke, hari ini kita akan belajar tema 6. Oke, pada hari ini kita akan belajar tema 6. Siapa yang tahu tema 6 itu apa? Kelas 4. Cita-citaku ya. Tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Di sini kita akan memulai pada pembelajaran 1 dulu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya akan dibacakan ya. Yang pertama adalah dengan kegiatan ekspositori. Siapa yang tahu kegiatan ekspositori? Kegiatan ekspositori adalah kegiatan di mana guru menjelaskan materi dan siswa menyimak penjelasan guru. Nah, di sini tujuan pembelajarannya didengar baik-baik. Dengan kegiatan ekspositori, siswa mampu menjelaskan arti puisi dengan terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks puisi tentang cita-citaku, siswa mampu mengemukakan 4 ciri-ciri puisi dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu menggali isi dan amanat puisi dengan benar dan tepat. Yang keempat, dengan penugasan, siswa mampu mengidentifikasi puisi berdasarkan ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kelima, dengan bereksplorasi, siswa mampu mendemonstrasikan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi dengan tepat. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan siklus hidup hewan dengan benar. Dan ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membandingkan siklus hidup hewan beberapa jenis makhluk hidup dengan benar dan tepat. Selanjutnya, dengan berdiskusi, siswa mampu merumuskan upaya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dengan penugasan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Dan yang terakhir, dengan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan siklus hidup makhluk hidup. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, dengan 2 muatan pembelajaran, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan muatan pembelajaran IPA. Oke, langsung saja ya. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian tertarik untuk belajar tema cita-cita ini? Ya. Baik. Nah, untuk itu Ibu mau bertanya, di sini ada yang mempunyai cita-cita? Ada. Oke, Ibu akan kasih satu ya. Ain, cita-citanya itu apa? Dokter. Dokter. Anun? Dokter. Akila? Dokter. Rania? Ih, sudah jadi dokter semua. Cita-cita itu banyak. Ada mau jadi guru, ada bidan, ada siapa tahu ada yang mau jadi mekanik, jadi sukses, jadi nelayan, Jadi kepala sekolah. jadi kepala sekolah. Oke, kalau Tian polisi. Abai mau jadi apa? Polisi. Kalau Tian jadi apa? Polisi. Sudah 3 polisi. Oke, lanjut ya. Oke. Siapa yang di sini kan kalian sudah menyebutkan cita-cita kan, masing-masing cita-cita kalian. Nah, Ibu mau tanya, apa itu cita-cita? Oke, Anu. Cita-cita itu adalah keinginan yang ingin dicapai. Oke, benar sekali. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, cita-cita itu adalah keinginan seseorang yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Jadi orang yang suka mau jadi dokter, kalau dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, dia insya Allah dia akan jadi dokter. Begitu juga yang ingin jadi polisi dan lain-lain. Oke, selanjutnya, di sini Ibu akan memperlihatkan gambar-gambar macam-macam profesi ya. Oke, anak-anak, bisa dilihat ini. Ya. Ini gambar apa? Dokter. Ini? Dokter. Oke, selanjutnya.
Petani. Kalau ini? Polisi. Ini? Guru. Ini? Nelayan. Oke, lanjut. Oke, di sini. Nah, di masing-masing profesi ini mereka itu mempunyai keahliannya di bidang masing-masing. Contohnya dokter berguna untuk apa? Bidangnya di apa? Dokter itu untuk apa? Dokter, perawat, untuk apa? Oke, benar, membantu orang sakit atau menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan penyakit. Yang kedua, guru. Guru itu bidangnya itu di apa? Di mana, Abi? Oke, Timo. Oke, mengajar anak-anak supaya menjadi Insan. Kalau nelayan itu mau apa? Mencari ikan. Oke, mencari ikan kan? Kalau tiada nelayan, pasti kalian tidak memakan ikan. Selanjutnya, polisi. Polisi menangkap orang yang salah. Menangkap orang yang salah. Apa? Yang satu. Yang dia pakai helm. Menangkap orang yang tidak pakai helm atau orang yang tidak mematuhi lalu lintas. Yang kedua, apa? Mengayomi masyarakat. Nah, yang terakhir adalah petani. Petani itu tugasnya untuk apa? Kan ada petani apa? Petani jagung, petani beras, pokoknya petani itu macam-macam ya. Oke, petani sayur. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang kalian, kita langsung masuk kepada materi inti. Nah, di sini kita akan belajar materi bahasa Indonesia itu tentang puisi. Ada yang tahu apa itu puisi? Ada yang tahu apa itu puisi? Oke, siapa yang tahu itu puisi? Oke, yang tahu? Oke, puisi itu adalah sebuah karya sastra yang terikat oleh irama. Nah, puisi itu merupakan bentuk ekspresi seseorang untuk mengungkapkan perasaannya melalui bentuk tulisan. Paham? Oke. Selanjutnya, di sini kalian akan ibu bagi kelompok. Di sini kalian akan ibu bagi kelompok dan ini kelompok satu Ya. Satu, ini kelompok kedua. Nah, masing-masing kelompok itu akan membacakan satu puisi dan teman-teman itu dia akan mendengar apa yang dibacakan oleh temannya. Oke. Nah, di sini juga ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, di LKPD ini sudah ada panduan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Oke? Oke. Ini puisi sama yang tadi. Oke. Iya. Oke. Dengar di Anu mau bacain ya. Iya. Dapat jawab. Suara indah alat musik alunnya senang mendayung seakan selalu berbisik. Lanjut. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu karena itulah cita-citaku menjadi pemain biola.
di situ kan sudah teman kalian sudah membacakan sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, di situ kan ibu sudah membagikan sebuah LKPD. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Nah, di sini ibu ibu kasih waktu 5 menit, dah? Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan menjawab kalau sudah dikumpulkan. Oke, silahkan. Oke, ada yang sudah? Kumpulkan di depan. Baiklah, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Di sini kita akan melanjutkan materi. Nah, di sini materi ini ada hubungannya dengan tadi dengan cita-cita kalian. Paham? Siapa yang tadi mau jadi dokter? Ada yang mau jadi dokter hewan? Saya. Mau jadi dokter hewan? Oke. Akan menampilkan gambar apakah di rumah itu kalian mempunyai hewan peliharaan seperti ayam, kucing? Ada kucing. Yang lain? Ada. Apa? Tidak pelihara ayam? Ada. Baru apa lagi? Cicak sapi. Hewan peliharaan. Sapi. Kambing. Apakah hewan-hewan peliharaan kalian itu mempunyai anak-anak? Ada. Ada berapa anak kucing di Anun? Ada 3. 3. Ada berapa anak kambing di Opa? Di Abi? Ada 6. Ayam, anak ayam? Anak ayam ada 12. Oke. Kalau ayam itu dia bertelur atau melahirkan? Bertelur. Kalau kucing? Melahirkan. Kalau kambing? Melahirkan. Nah, baik di sini. Jadi di sini kita akan belajar mengenai siklus hidup makhluk hidup atau hewan. Siklus hidup hewan, oke? Siklus hidup hewan. Dan siklus hidup hewan. Ada yang tahu apa itu siklus hidup atau daur hidup hewan? Ada yang tahu? Siklus hidup. Tahu? Tidak ada. Kan kucing-kucing kalian kan pasti sudah mempunyai anak toh? Oke. Nah, anak-anak kucing itu disebut adalah tahap pertumbuhan. Di situ kucing itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dia dari kecil, dari kucing kecil, kucing dewasa. Nah, itu disebut dan merupakan tahap-tahap pertumbuhan. Siapa yang tahu apa itu daur hidup hewan? Siapa yang tahu? Oke, Abi. Abai. Oke. Oke, ulang ya. Daur hidup itu adalah serangkaian tahapan atau proses pertumbuhan perkembangan dari setiap makhluk hidup. Nah, anak-anak dia lah. Oke, nah makhluk hidup itu setiap hewan itu mempunyai proses pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing. Seperti kucing, dari kucing apa? Melahirkan, ayam bertelur. Nah, di sini dalam siklus hidup ini dibagi menjadi beberapa. Ada yang dinamakan hewan yang bermetamorfosis dan ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Metamorfosis itu adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk dari dia lahir atau menetas sampai dia dewasa. Maksudnya contohnya seperti hewan yang bermetamorfosis itu seperti kupu-kupu. Siapa yang pernah lihat kupu-kupu? Saya. Pernah lihat kupu-kupu? Ya. Kupu-kupu itu sebelum dia jadi kupu-kupu besar itu dia dulunya jadi apa? Awalnya dia apa? Kepompong. Nah, di situ kalian
kepompong? Ya. Yang sering menempel di daun atau dahan-dahan pohon? Ya. Pernah? Nah, kepompong itulah yang akan menjadi Kupu-kupu. kupu-kupu. Oke, pintar, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya. Nah, proses daur hidup kupu-kupu itu, jalan bermadu, kasih madu dulu. Proses daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari apa? Siapa yang tahu? Dari kupu-kupu. Hah? Ulat. Dari Ulat. telur. Dari telur dulu ah. Kupu-kupu dari apa kupu-kupu dulu? Telur. Telur. Habis jadi telur dia jadi apa? Kepompong. Jadi apa? Kepompong. Kepompong, yakin? Ulat. Hah? Ulat. Oke, habis dia jadi telur dia jadi Ulat. atau larva. Oke. Habis dari ulat dia jadi kepompong. Habis jadi kepompong, dia jadi kupu-kupu. Tadi kan Abai kan sudah jelaskan bahwa metamorfosis itu adalah hewan yang memiliki 4 tahapan perkembangan. Yang pertama ada dari telur, dari lalat, dari ulat, dari kepompong, dan dari kupu-kupu. Ada yang tahu kalau kalian tahu belalang? Kalau belalang itu dia termasuk di hewan metamorfosis atau tidak metamorfosis? Tidak metamorfosis. Kenapa? Hah? Dengar ah. Oke, sebentar memberi ulangan. Kalau dia hewan metamorfosis adalah hewan yang memiliki 4 tahap perkembangan. Contohnya itu kupu-kupu, dari telur, ulat atau larva, pupa atau kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Nah, kalau hewan tanpa morfosis, contohnya belalang, itu dia hanya memiliki 3 perkembangan. Yang pertama ada telur, terus nimfa itu belalang kecil. Baru yang ketiga imago atau belalang dewasa. Sudah kan? Nah, kalau hewan yang hewan yang tidak bermetamorfosis itu apa? Belalang itu dia termasuk metamorfosis tidak sempurna. Kalau hewan yang tidak bermetamorfosis atau hewan yang dari kecil ini dia tidak mengalami perubahan bentuk. Kayak apa? Kucing kan? Nah, apa lagi? Sapi. Kenapa dia dikatakan tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak bermetamorfosis? Karena melahirkan, dan dia dari melahirkan itu dia bentuknya itu sapi. Ya kan? Ya. Jadi sapi sampai dia besar itu pasti dia bentuknya tetap sama. Cuma yang membedakan itu adalah ukurannya. Kalau ayam Bertelur. ayam apa? Tidak bermetamorfosis. Karena Bertelur. terus bertelur, harus bertelur Menetap. Tetap menetas itu dibentuk apa? Ayam. Ayam kan ayam kecil, terus habis jadi menetas Ayam dewasa. Oke, pintar. Jadi siapa yang bisa membedakan daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang? Oke, ayo. Tadi kan bisa belajarkan bagaimana dulu? Kalau kupu-kupu itu dari apa? Dari Telur, terus ulat, larva, terus kepompong, menjadi kupu dewasa. Kalau belalang, bertelur telur, menjadi belalang kecil, atau nimfa, terus menjadi belalang besar. oke, atau imago. Oke, lanjut ah.
selanjutnya. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, nah situ kan tadi Ibu sudah jelaskan hewan yang bermetamorfosis atau metamorfosis tidak sempurna, tanpa metamorfosis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan Ayu. Ibu, apakah semua hewan itu Bermetamorfosis. bermetamorfosis? Oke. Nah, kalian perlu ketahui bahwa tidak semua hewan itu mengalami metamorfosis. Karena ada beberapa hewan yang mengalami metagenesis atau contohnya seperti ubur-ubur. Nah, ciri-ciri hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dari ia lahir atau menetas sampai dia dewasa. Contohnya kucing, dari kucing kecil, kucing dewasa, dari ayam, dari dia menetas dalam bentuk ayam kan sampai dia jadi ayam dewasa. Nah, ini kenapa dia tidak bermetamorfosis? Karena dia tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Tetapi perbedaannya itu dari segi ukurannya saja. Oke, paham? Paham. Oke, paham. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan LKPD lagi. Nah, di sini kalian harus membuat skema tentang siklus hidup makhluk hidup. Tahu? Ya, skema itu dia begini. Macam kan? Ini skema ini dia begini. Ini skema kupu-kupu. Ini skema bela. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD ini dia sudah ada beberapa soal dan kalian diwajibkan harus membuat siklus hidup antara kupu-kupu dan belalang. Kan tadi Ibu sudah jelaskan kan bagaimana itu kupu-kupu berasal dari apa, dari telur hingga apa, terus belalang dari telur hingga apa. Oke? Paham? Dan di sini juga kalian akan menuliskan bagaimana upaya pelestarian makhluk hidup di sekitar kita supaya tidak gampang punah, atau bagaimana cara menjaga hewan-hewan. Oke? Ya. Oke, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Oke, kumpul. Sekarang kumpul. Aduh, apa? Oke, sekarang kalian duduk. Oke, semua selesai ini. Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai cita-citaku, tentang puisi, tentang hewan-hewan peliharaan. Nah, di sini Ibu mau bertanya, sikap apa saja yang perlu kalian bangun untuk menggapai cita-cita? Supaya cita-cita kalian tercapai itu kalian harus apa? Harus apa? Harus rajin belajar, harus mematuhi perintah orang tua, tidak boleh sombong, harus baik sesama orang, oke? Nah, selanjutnya bagaimana kalian itu menjaga hewan peliharaan kalian? Dengan cara bagaimana? Dikasih makan, dikasih minum. Nah, makanya kalian jika kalian itu memelihara hewan itu harus dikasih makan, dirawat baik-baik ya. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di sini kita menyanyi dulu ah. Ya. Oke, menyanyi apa? Cita-cita juga? Iya. Main cita-cita? Lagu-lagu nasional dulu ah, kalau Bandung. Oh, Oke, mulai. 1, 2, 3. Halo, Bandung, ibu kota keriangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Doa Ibu pimpin ya. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Oke teman-teman, dari sini langsung pulang rumah? Ya. Tidak boleh vaksinasi enggak? Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi